Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semangat pagi anak-anak. Kembali lagi kita berjumpa masih dalam keadaan pandemik. Jadi kita melaksanakan pembelajaran masih di rumah. Baik, sebelum belajar kita berdoa dulu. Baca surat Al-Fatihah, membaca sholawat. Dimulai. Selesai? Baik, kita masuk di subtema 2, hewan sahabatku. Apakah kamu penyayang hewan? Apa saja manfaat yang diperoleh manusia dari hewan? Bagaimana cara hewan berkembang biak? Ayo kita pelajari. Gajah putih dianggap suci oleh beberapa negara di Asia Tenggara, seperti Myanmar, Kamboja, dan Thailand. Menjaga gajah putih adalah usaha yang sangat mahal karena pemiliknya harus menyediakan makanan khusus untuk gajah. Indonesia dikaruniai luas wilayah lautan lebih besar dibandingkan luas daratan. Luas lautan Indonesia mencapai 5,8 juta kilometer persegi. Di dalam lautan Indonesia tersimpan potensi perikanan yang cukup besar, salah satunya ikan tuna. Ikan tuna adalah salah satu ikan yang paling banyak dicari negara lain, seperti Jepang, Amerika Serikat, dan Uni Eropa. Tahukah kalian burung yang hidup di negara tetangga kita? Burung takur. Burung takur dahan hidup di Malaysia. Hewan ini termasuk hewan yang dilindungi negara. Perhatikan, amatilah gambar berikut ini. Sini ada gambar apa ini? Ikan. Coba ikan bertelur beranak? Bertelur. Kura-kura bertelur. Elang bertelur. Sapi beranak. Ayam bertelur. Ikan paus beranak. Ular bertelur dan beranak. Buaya bertelur dan beranak. Kucing bertelur dan beranak. Setiap hewan memiliki kemampuan berkembang biak. Dengan berkembang biak, hewan dapat melestarikan jenisnya. Tahukah kamu bagaimana cara hewan berkembang biak? Perkembangbiakan pada hewan ada dua, yaitu satu, perkembangbiakan secara generatif atau kawin, dan yang kedua adalah perkembangbiakan secara vegetatif atau tidak kawin. Kali ini kita akan membahas tentang perkembangbiakan hewan secara generatif. Perkembangbiakan generatif melibatkan sel kelamin jantan dan betina. Jika kedua sel kelamin bertemu, maka akan terbentuk individu baru. Individu baru ini disebut embrio. Ovipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara bertelur disebut ovipar. Hewan yang bertelur adalah hewan betina dan dinamakan induk. Hewan ovipar akan mengeluarkan telur dan dari tubuhnya. Di dalam telur terdapat embrio. Embrio memperoleh cadangan makanan dari dalam telur. Telur akan menetes dan menghasilkan individu baru. Contohnya adalah elang, ayam, ikan, kura-kura, dan lain-lain. Perkembangbiakan generatif yang kedua yaitu ovipar. Selain bertelur, ada juga hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan.
Hewan yang berkembang biak dengan cara melahirkan disebut vivipar. Hewan yang berkembang biak dengan cara beranak atau melahirkan akan mengalami masa kehamilan. Masa tersebut adalah masa perkembangbiakan embrio di dalam perut induknya. Embrio memperoleh makanan dari tubuh induknya melalui plasenta. Setelah berkembang sempurna, embrio akan dilahirkan dari tubuh induk. Embrio dilahirkan dengan wujud sempurna, sama seperti induknya. Perkembangbiakan dengan cara beranak dinamakan vivipar. Contohnya adalah hewan mamalia. Hewan mamalia itu adalah hewan yang melahirkan, seperti kucing, sapi, dan ikan paus. Ingat anak-anak, ikan paus adalah ikan sejenis mamalia dengan perkembangbiakannya dengan cara melahirkan. Yang ketiga, perkembangbiakan secara ovovivipar adalah perkembangbiakan secara bertelur dan beranak. Induk hewan yang berkembang biak secara ovovivipar akan bertelur, tetapi telur tersebut tidak dikeluarkan dari tubuh sang induk. Telur tetap berada di dalam tubuh induk. Embrio hewan berkembang di dalam telur. Setelah berkembang sempurna, embrio akan menetas. Selanjutnya, embrio dikeluarkan dari tubuh induk. Jadi, bayi keluar bersamaan pecahan cangkang telur. Contohnya adalah ular, buaya, dan lain-lain. Potensi ekonomi negara-negara anggota ASEAN. Yang pertama adalah Brunei Darussalam. Negara ini terkenal dengan kekuatan sumber daya alam berupa minyak bumi dan gas alam. Brunei menjadi negara di Asia Tenggara yang memiliki pendapatan per kapita tertinggi karena gas alamnya. Yang kedua adalah Filipina. Filipina adalah sebuah negara kepulauan yang mata pencaharian sebagai besar penduduknya adalah di bidang pertanian. Filipina berhasil menjadi salah satu negara di dunia yang dapat membangun dan mengembangkan pertaniannya dengan baik. Beberapa produk unggulan hasil pertaniannya diekspor ke berbagai negara seperti nanas, padi, kelapa, dan gula. Hasil pertanian ini juga menunjukkan perkembangan ekonomi negara ini. Negara selanjutnya adalah negara kita, Indonesia. Sebagai negara kepulauan terbesar di kawasan ini, Indonesia memiliki ragam sumber daya alam yang sangat kaya. Banyak hal yang dapat dikembangkan untuk memperkuat perkembangan ekonomi Indonesia. Saat ini, Indonesia mengekspor minyak dan gas bumi, tekstil, dan produk-produk dari kayu. Pertambangan menjadi salah satu pintu masuk para pengusaha mancanegara ke Indonesia. Keindahan alam Indonesia pun merupakan daya tarik yang menjadi sumber devisa negara dari sektor pariwisata. Negara selanjutnya adalah Kamboja. Di Kamboja mengalir Sungai Mekong. Daerah di sekitar Sungai Mekong merupakan daerah yang subur. Mata pencarian penduduk Kamboja adalah pertanian. Hasil pertanian Kamboja yang besar adalah padi dan karet. Adapun potensi di negara Laos adalah negara Laos bertetangga dengan Kamboja. Negara ini dilewati oleh aliran Sungai Mekong. Sama seperti di Kamboja, kegiatan pertanian banyak dilakukan di sepanjang aliran sungai ini. Sebagian besar hasil pertanian dinikmati oleh masyarakat Laos. Malaysia. Kegiatan ekonomi utama penduduk Malaysia adalah di bidang pertanian, pertambangan, dan perindustrian. Perdagangan internasional merupakan salah satu kegiatan ekonomi Malaysia yang mengalami pertumbuhan tercepat. Peralatan elektronik, minyak, dan gas bumi diekspor ke negara lain. Produk dari kayu, minyak sawit, karet, tekstil, sepatu, dan bahan-bahan kimia diperdagangkan di dunia internasional.
Thailand. Thailand sering disebut sebagai lumbung padi di Asia Tenggara. Padi memang merupakan hasil pertanian terbesar dari negara ini. Selain itu, perkebunan, kehutanan, pertambangan, dan industri juga merupakan kegiatan ekonomi penduduk Thailand. Penghasil utama Thailand adalah sektor pariwisata. Keunikan bangunan budaya di Thailand menjadi daya tarik tersendiri bagi para wisatawan mancanegara. Myanmar. Mata pencaharian utama penduduk Myanmar adalah pertanian, perkebunan, dan pertambangan. Padi merupakan hasil utama dari pertanian di sana. Myanmar merupakan salah satu negara penghasil padi terbesar di Asia Tenggara. Selanjutnya adalah negara Singapura. Singapura merupakan negara paling maju di kawasan ASEAN. Letak Singapura sangat strategis. Saat ini Singapura menjadi negara transit teramai di Asia. Vietnam. Setelah pulih dari Perang Vietnam, negara ini mulai berkembang di berbagai sektor perekonomiannya. Pariwisata dan turisme mendukung perkembangan ekonomi. Bidang pendukung lainnya seperti usaha jasa, bidang perhotelan, restoran, serta transportasi juga turut berkembang pesat. Alhamdulillah pembelajaran telah berakhir untuk saat ini, namun sebelumnya ada tugas. Nomor 1, kelompokkanlah hewan-hewan yang ada di dalam teks dan yang kamu temukan ke dalam diagram pen berikut berdasarkan cara perkembangbiakannya. Nomor 2, ada 10 negara anggota ASEAN. Bisakah kamu mencari 9 negara lain pada tabel di bawah ini? Dan jangan lupa buatkan tabelnya, sebutkan negara-negara yang kalian temukan dengan menggunakan garis vertikal atau horizontal, mau dari atas ke bawah, dari kanan ke kiri boleh, dikasih tanda. Dan yang ketiga soalnya adalah, bisakah kamu menggambar serta menuliskan nama negara ASEAN berdasarkan bendera kebangsaannya?